Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yanti Elvita, PDSD, guru kelas 5, calon guru penggerak dari SD Negeri 018 Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Sengingi. Di video kali ini, saya akan memaparkan diseminasi disiplin positif tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 di SD Negeri 018 Rantau Sialang. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan nikmat sehat untuk sama-sama hadir di ruangan kelas 6 ini. Kemudian tak lupa pula salawat beriring salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD 018 Rantau Sialang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 018 Rantau Sialang. Pada pagi ini kita akan melakukan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 dari sekolah kita SD 018 Rantau Sialang. Yang mana tujuan dari diseminasi budaya positif ini adalah untuk memenuhi tugas dalam pendidikan program guru penggerak Angkatan 10. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Yanti yang akan memberikan diseminasi budaya positif kepada kita. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terusnya selawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini ada sahabat kita, teman kita yang termasuk ke guru penggerak angkatan ke-10 yang dimana dia minta waktu kepada kita karena beliau adalah mendiseminasikan budaya positif yang didapatinya dari CGP tersebut. Maka oleh sebab itu saya harapkan kepada kita semua nanti dengarkan baik-baik. Kalau ada kekurangan nanti terasa oleh kita, silakan bertanya kepada Ibu CGP kita. Kemudian dalam hal lain yang perlu saya sampaikan di sini, di mana CGP ini kalau kita tidak dukung, mungkin dia telah nilai jadi pas nanti di hari H-nya tidak ada ketelururan dan hambatan. Itu harapan saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Itu aja yang terasa oleh saya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan arahan. Semoga nantinya kita semua bisa menjalani
sosialisasi diseminasi budaya positif ini dengan lancar dan berjalan dengan tertib dan baik. Lanjut kita ke acara inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh CGP kita, Bu Yanti Elvita, SPDSD. Kepada Bu Yanti Elvita, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat hadir pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif pendidikan CGP angkatan 10. Selanjutnya salam kita kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat beliaulah kita dapat mengenyam pendidikan dan dunia yang terang benderang seperti ini. Baiklah, kita masuk ke acara kita ini, yaitu adalah aksi nyata kami dari pendidikan CGP. Ini aksi nyata modul 1.4. Iya, diseminasi budaya positif. Lanjut. Ini di sini disiplin positif itu kita ambil di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Pembelajaran kita tatap muka dengan murid kita di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Ini adalah konsep inti dari budaya positif sendiri, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Yang kedua, belajar disiplin positif, itu yang pertama. Yang kedua, motivasi perilaku. Yang ketiga, kebutuhan manusia. Selanjutnya itu adalah posisi kontrol. Posisi kontrol kita di dalam menghadapi siswa kita di dalam kelas maupun di dalam luar kelas atau dalam jam pelajaran kita. Selanjutnya yang keyakinan kelas. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Masuk selanjutnya, yang pertama adalah perubahan paradigma. Ini menurut seorang psikiater kebangsaan Amerika, Dr. William, dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskoneksi tentang kontrol. Kontrol itu adalah kita menghadapi siswa kita di dalam kelas. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat seorang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa orang lain. Nah, lanjut. Ini paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama Kalau teori kontrolnya itu adalah realitas, kebutuhan kita berbeda. Pastilah setiap kita itu berbeda. Tidak sama kebutuhan kita antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita
berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kita keinginan kita mau orang kayak mau apa aja yang kita turuti, tapi kenyataannya tidak. Itu adalah teorinya. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu yang teori kontrolnya. Lanjut, saya bisa mengenal orang lain, Anda tidak bisa mengenal orang lain. Kita mengenal cuma dari luar aja, dalamnya tidak bisa kita kenal. Selanjutnya, pelaksanaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut. Ini yang kedua tadi, disiplin positif. Disiplin positif ini yang pertama itu adalah disiplin positif merupakan suatu proses penumbuhan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nih, pengertian dari disiplin positif tersebut. Hanya disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, yang disiplin positif dapat membuat murid sadar akan motivasi berasal dari dalam diri, bukan akibat hukuman atau hadiah. Seharusnya disiplin positif itu datangnya dari diri kita, bukan karena orang lain. Kalau dari orang lain itu cuma sebentar, mengharapkan hadiah atau hukuman. Kalau dapat hukuman baru kita sadar atau kita berhenti dengan melakukan kesalahan. Jadi disiplin positif itu baiknya datangnya dari diri kita supaya lama ingatannya atau tidak lupa sama apa yang diajarkan kita sama anak murid kita. Lanjut, Bu. Itu nilai-nilai kebajikan tadi. Di profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar Kristus. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam adalah kreatif. Ini adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila kita. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Ini ada yang pertama, petunjuk seumur hidup ya, dan keterampilan hidup oleh Lifelong Wilderness and Life Skill. Dia mengatakan keterampilan hidup. Yang keterampilan hidup itu yang apa? Seperti dapat dipercaya, lurus hati. Yang selanjutnya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Selanjutnya, memberikan yang terbaik. Ini adalah keterampilan hidup. Selanjutnya, petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu peduli penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha keluasan atau fleksibel. Yang selanjutnya itu adalah kreatif Ibo atau Primary Year Program atau PYP. Mengatakan nilai kebajikan itu adalah sikap murid. Itu adalah saling menghormati. Yang kedua, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, dan kerjasama dan kepercayaan. Lanjut, yang nilai-nilai yang kebajikan yang diambil oleh The Stephen Essential Factors atau Building Moral Intelligence itu adalah empati, kontrol diri,
Lanjut. Yang sama nama lanjut Bu. Itu nilai yang 9 pilar karakter Indonesia atau IHP. Yaitu dia mengatakan nilainya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah. Diplomatis, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dari keadilan. Yang delapan, baik dan rendah hati. Yang sembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah nilai yang menurut IHF. Lanjut Bu. Kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan suatu hal yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada kebutuhan dasar kita itu ada 5. Lanjut Bu. Kebutuhan dasar manusia itu ada mempertahankan pertahanan hidup. Apa yang kita tahankan itu adalah seperti pangan. Itu pangan, sandang, dan papan itu makan, makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan yang pertama kita. Yang kedua, kesenangan. Kesenangannya seperti apa? Itu adalah bermain, humoris, antusias dan tertawa. Itu kebutuhan kita. Kalau kita serius saja Bu, itu kita akan cepat tua, bosan. Nah, menonton hidup kita itu adalah kesenangan. Selanjutnya penguasaan. Apa itu penguasaan? Penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Itu adalah penguasaan. Harus kita miliki harga diri kita. Kalau orang injak harga diri kita atau kita diremehkan orang, kita pasti akan marah. Mungkin mau berkelahi kita ya Bu sama orang tuh. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Nih, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Kebebasan mandiri. Yang kebebasan mandiri itu adalah memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah diri kita. Harus kita mengendalikan diri. Kalau tidak bisa mengendalikan diri kita, sudah payah tuh. Ya, tuh. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Tadi kebutuhan dasar kita. Sekarang adalah motivasi perilaku. Yang pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi kita untuk berbuat itu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3. Lanjut Bu. Ini posisi atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Seperti apa kita melakukan anak kita di dalam kelas itu? Apakah kita sudah baik melakukannya? Apakah sudah kita di jalannya kita mengajar? Ini saya bukan menggurui Bu. Ini adalah hal-hal yang saya dapati waktu pendidikan CGP. Ini adalah 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Tahu, ini posisi kita di dalam
kita berinteraksi dengan murid kita di kelas atau di waktu jam piket kita di lingkungan sekolah kita. Lanjut Bu, posisi yang ya ini ada video, putar videonya Bu, bisa putar Bu. Ya, seperti apa kita menghadapi anak kita itu? Sebagai penghukumnya seperti apa? Sebagai berbuat kesalahannya seperti apa? Ya, tadi ada berbuat salah. Tuh, posisi. Sebagai teman, sebagai berbuat salah, manajer, posisi sebagai hukuman. Ini ada sebuah video, kita tonton sebentar. Kelima, posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi menghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Lapangan basket, 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, kita sudah menonton tadi, Bu. Ada 5 video pendek yang kita tonton. Yang pertama, video apa yang tadi itu, Bu? Kontrol guru kita seperti apa kita di dalam kelas itu. Yang pertama tadi apa? Sebagai penghukum. Yang kedua, video yang kedua itu adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman tadi. Yang keempat, videonya guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Apa yang kita laksanakan? Apakah ada yang kita laksanakan di dalam kelas? Atau semuanya yang kita laksanakan? Pak Ibu, posisi yang mana yang kita sering lakukan di dalam kelas menghadapi anak-anak kita? Posisi sebagai teman.
Itu adalah kita bicaranya seperti apa tadi Bu? Lemah lembut. Kita anggap anak kita itu adalah teman. Itu di dalam itu Ibu Dian. Kalau ibu yang lainnya apa Ibu Kamisna? Posisi seperti apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Guru sebagai pemantau. Ya, kalau Ibu Kamisna, guru sebagai pemantau. Tadi adalah mengawasi dan menyelesaikan masalah dengan anak didik kita. Kalau Ibu Jomuni sebagai apa Ibu? Atau semua-semuanya Bu? Sebagai penghukum, sebagai orang berbuat salah. Sebagai mana Ibu? Semuanya. Ada sebagai penghukum, berbuat salah, teman, pemantau dan manajer. Yang paling sering dilakukan yang mana Bu? Iya, kalau Ibu kelas 1 atau Bu Jomuni sebagai teman. Jadi anak kita itu jangan dibuat orang asing atau buatlah anak didik kita itu senyaman-nyamannya belajar sama kita. Kalau Bu Haji Ani yang sebagaimana posisi kita Bu Haji Ani di dalam kelas nomor 3 dan nomor 5, guru sebagai teman dan manajer. Itu yang Bu Ani lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan menjadikan murid kita menjadi murid yang baik sesuai dengan cita-citanya kelaknya. Kalau Bapak Raja Merigo, posisi apa yang kita ambil? Semuanya. Semuanya dilakukan. Yang paling sering Bapak Raja? Nomor 3, guru sebagai teman. Ya, jadi guru sebagai teman bicara kita yang seperti ya lemah lembut ya. Itu. Supaya anak didik kita itu kalau dia ada masalah, dia mau bercerita sama kita. Keluh kesahnya di rumah itu dia mau cerita sama kita. Ya, jangan kita anggap itu sekolah anak-anak kita itu dianggap itu sekolah ini adalah neraka, jangan. Ya, kita tidak inginkan yang seperti itu. Jadi posisi yang guru kita ini kita ambil yang dalam kelas itu banyak yang guru sebagai teman. Mudah-mudahan ya. Lanjut Ibu yang kelima, yang terakhir tadi adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini oleh Gozen 2004. Segitiga restitusi menyelesaikan masalah. Kalau ada anak kita bermasalah di sekolah atau di dalam kelas, kita selesaikan dengan posisi yang 3 tadi itu. Yang 5 tadi yang mana? Kita selesaikan. Kita ambil tadi adalah yang banyak adalah sebagai teman. Kita selesaikan apa masalahnya. Kita panggil anak tersebut nih. Lanjut. Segitiga restitusi ini langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, lanjut Bu. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, tindakan yang validasi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, tindakan validasi yang salah. Itu yang nomor 2, tindakan validasi yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah untuk menyelesaikan
segitiga restitusi tadi. Lanjut Bu. Yang pertama menstabilkan identitas tadi. Ketika kita dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak, mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini sebuah teori kontrol. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Mengenali dan memahami kebutuhan murid menjadi baik, hubungan murid dengan guru. Ini yang langkah yang kedua. Langkah yang ketiga lanjut, menanyakan keyakinan tadi. Murid melaksanakan untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ini adalah langkah-langkah yang ketiga, segitiga restitusi tadi deh. Nah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau yang belum mengerti, kalau yang paham, boleh ditanyakan. Kalau tidak di sini ditanyakan, di luar juga boleh. Ada yang mau tanyakan Ibu? Bapak ada mau tanyakan tentang yang dari awal sampai akhir, dari disiplin positif sampai segitiga restitusi tadi itu, paradigma tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan Bu? Pas? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa praktekkan kepada anak didik kita di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesilapan saya. Yang salah itu adalah datangnya dari saya, yang benar itu datangnya dari Allah. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yanti Evita yang telah memberikan materi tentang diseminasi budaya positif pada pembelajaran aksi nyata CGP modul 1.4. Mudah-mudahan dengan materi yang telah diberikan oleh Ibu Yanti Evita dapat kita ambil pelajaran atau dapat kita ambil intinya untuk dapat kita terapkan dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita, agar sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya positif dengan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa kita. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Kemudian sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian kata saya yang salah atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.